keputusan Nia menikah saat berada di puncak karirnya tentu saja bukan hal yang mudah. Toh pada akhirnya Nia mantap menerima pinangan Ardi Bakri dan menikah pada 1 April 2010. Pernikahan Nia dan Ardi berlangsung meriah dan konon memakan biaya hingga miliaran rupiah dan menjadi pernikahan termegah kala itu. Saat menikah, usia Nia dan Ardi terpaut 11 tahun. Nia berusia 20 tahun, sementara Ardi 31 tahun. Di usia 22 tahun, Ardi telah menyelesaikan gelar sarjana keuangan dan bisnis di Georgetown University, Amerika Serikat. Setelah itu ia melanjutkan untuk meraih gelar Master Bisnis di Bentley University, Amerika Serikat pada usia 26 tahun. Ardi menuntaskan kuliah masternya. Ardi sendiri adalah anak dari konglomerat Abu Rizal Bakri dan termasuk generasi ketiga dari kelompok usaha Bakri Group. Menikah dengan Ardi membuat Nia menyandang status sebagai istri konglomerat muda. Bagaimana tidak? Ardi telah menjabat sebagai presiden direktur sebuah stasiun televisi sejak tahun 2007. Sementara usaha keluarga Bakri meliputi pertambangan, migas, properti, infrastruktur, media, dan juga telekomunikasi. Sementara untuk bidang properti, Bakri memiliki belasan gedung apartemen dan juga 3 hotel bintang 5. Kini, Nia dan Ardi hidup berbahagia bersama 3 buah hati mereka, Mikaela, Mainaka, dan Magika. Pinter-pinter kita sebagai cowok. Kalau misalkan enggak, ya ntar tiba-tiba ada itu, ntar jelas. mendingan silahkan aja milih. Menurut aku soalnya it takes two to tango. Kalau misalnya ceweknya ngapa-ngapain, dia yang kamu nggak akan jadi apa. Syahrini resmi hotel hingga gedung perkantoran. Saat ini Reno juga menjabat sebagai wakil presiden senior pengembangan usaha di sebuah perusahaan. Pada tahun 2007, Reno menyelesaikan kuliahnya di American University Paris, Prancis, jurusan International Finance dan Economics. Sejak usia 19 tahun, konon Reno sudah mahir jual beli saham. Reno juga menjadi owner dari beberapa restoran ternama di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, Reno juga memiliki bisnis kuliner di luar negeri. Salah satunya restoran elit di Jepang yang bernama Pelataran. Pria berdarah Jepang ini juga owner salah satu tempat hangout hits di Jakarta. Dengan kekayaan yang melimpah, tak heran jika pasangan Syah Reno kerap menghabiskan waktu berlibur ke luar negeri dengan berbagai fasilitas wah. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi kita di Call Me Mel Kring Kring. Hello. Emang pekerjaan paling enak adalah ngomongin orang lain atau menghitung harta kekayaan orang lain? Udahlah, gue mah capek. Gue mah kerja gak usah semangat-semangat, biasa aja. Secapek-capeknya kita kerja, secapek-capeknya kita ngurusin konten. Tetap yang kaya cuma Rafathar, udah bodoh. Capek gue. Capek. Tapi kalau yang tadi kan bukan Rafathar. Iya, benar. Tapi ya balik lagi ya, daripada kita ngitungin harta orang, kadang-kadang kan kalau misalnya kita nggak dalam posisi hati bisa mengucap syukur dengan apa yang kita punya, jatuh jadi iri, ya kan? Kenapa lu Nanar? Mau nangis lu ya? Gue iri. Oke, berita selanjutnya ada photoshoot ala prewedding. Ala ya, belum beneran prewedding ya, bener ya? Gue konfirmasi nih. Dari Billy Syahputra dan juga Amanda Manopo yang katanya dijulitin netizen. Kenapa, karena Oscar? kan pegang pelukan, terus pegang pegang paha apa. Ya kan milik dia, biarin sih. Daripada meluk-meluk bukan milik sendiri, ya kan? Betul nggak? Akan gendang. Ya udah, pacar-pacar dia, priwet-priwet dia. Sok ya tata. Udah lama keluar lagi ya. Iya. Nah ini lu nih. Lanjut. Lu ngefans banget sama nih couple ini ya, silakan. Yuk. Ada juga tentang Maggie, ex dari Kiwil, sahabat Melanie ya, yang heboh di berita katanya nikah lagi. Yang bikin kepo netizen, seperti apa sih? Apakah nggak kalah maju dari Bang Kiwil? Karirnya dan semangat dan cintanya. Kita lihat beritanya ini dia. Bilman, Billy Syahputra dan Amanda Manopo benar-benar pasangan bucin banget ya pemirsa. Kemesraan mereka bikin netizen baper berjamaah. Bahkan saking bucinnya nih, gaya pacaran Bilman udah kayak rasa suami istri. Gandengan, pelukan, dan cipika-cipiki mesra udah jadi hal lumrah dan biasa. Yang paling crash dan hot nih, Bilman banjir komenan netizen yang julid nyelekit pas Bilman dapat project photoshoot wedding.
Karena Manda pakai pakaian yang seronok dan vulgar yang memperlihatkan auratnya secara terbuka. Kan komentari tentang gua baik atau buruknya, gua selalu mengaminkan mudah-mudahan jalan gua sama Manda baik-baik aja, lancar-lancar aja, tidak ada halangan, dan apapun yang kalian inginkan sesuai pesan gua, selagi gua jalanin sama Manda nyaman, enjoy, mudah-mudahan hal yang positif untuk depannya, mudah-mudahan lancar. Gaya pacaran Bilman emang benar-benar udah seperti rasa menikah. Gimana enggak coba? Alih-alih demi konten dan kerjaan, Billy Manda doyan banget ngambil job foto priwet. Wajar aja kalau netizen komen julid nyelakit kalau hubungan Billy Manda cuma sekedar settingan. Bahkan nih, netizen yang paling tahu dan paling benar bilang gak akan pernah ada pernikahan antara Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Ya, boleh jadi semua kemesraan dan keuuan yang terjadi antara Billy Syahputra dan Amanda Manopo hanyalah settingan belaka demi konten dan gimmick saja. Nikahin Manda. Tapi aku nanya kamu mau jual mobil itu karena apa? Karena banyak masa lalu sama mantan-mantan kamu, jadi kamu sekarang mau mulai yang baru lagi sama aku. Dan aku gak ada kepikiran besar sih, karena pengen jual mobil. Bilang gitu dong, biar aku senang. Ya memang aku gak ada kepikiran kesana, gua jual mobil karena saya pengen jual aja. Janda komedian Kiwil lagi-lagi bikin heboh netizen sejagat maya. Bukan ribut lagi sama Rohima, istri pertama Kiwil, apalagi sampai ribut rebutan harta gono gini. Tapi Maggie ternyata diam-diam sudah nikah lagi sama cowok yang identitasnya sengaja dirahasiain. Maggie bahkan baru aja selesai honeymoon di sebuah hotel di Jakarta dan nganterin suami barunya ke bandara buat mudik. Giliran mau cerai aja bikin heboh bin geger. Tapi pas udah nikah lagi malah diam-diam aja nih. Gimana sih sis? Mancing komenan julid nyelakit netizen yang paling kepo dan paling benar aja nih. Siapakah suami baru Maggie Wulandari? Benarkah Maggie ngotot banget pengen cerai dari Kiwil karena pengen nikah lagi sama si cowok misterius ini? Nantilah, masih lama, masih tahap kenal satu sama lain dulu. Kapan? Nanti pokoknya aku nggak akan pelit untuk memberikan kabar bahagia. Yang pasti tidak dalam waktu dekat gitu. Ya kan harus pengenalan dulu. Nah, ya walaupun udah kenal ya udah deket, tapi ya artinya kita masih butuh waktu untuk lebih tahu satu sama lain. Yes, aksi Maggie yang sengaja ngerahasiain pernikahannya dan ngumpetin wajah suami barunya benar-benar sukses mancing komenan netizen yang kepo maksimal mix julid nyelekit. Yang bilang, mudah-mudahan bukan suami orang. Demen banget jadi istri kedua. Anak-anak udah tahu. Anak-anak udah setuju ya kayak. Kalau anak-anak yang penting mamanya seneng kan. Kalau anak-anak yang penting mamanya bahagia. Yang penting dia sayang sama anak-anak. Dia menerima aku bersama satu paket dengan 3 anak. Dan dia bilang menikahi janda adalah ibadah buat saya. Itu Masya Allah ya gitu. Gak cuma kepo maksimal dan komen julid nyelekit, netizen juga mendadak jadi autokalkulator. Ngitung-ngitung masa idah Maggie. Aku juga masih bingung karena masa idah itu kan ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 40 hari. Kalau ngitung 40 hari udah selesai gitu. Ya dong udah selesai, baru selesai. Tapi kalau bisa menikah gitu. Tapi kalau ngikutin yang 3 bulan gitu ya memang aku bingung juga Mbak gitu. Jadi yaudah deh kita pengenalan dulu. Berita selanjutnya tentang artis yang beramai-ramai melakukan tes swab demi kesehatan. Swab ya, bukan swab ya. Oke. Swipe link kali ah. Swab test Swab ya. test. Dan ada juga tindakan Bang Hotman yang melakukan suntik vaksin di rumahnya. Gimana sih Abang kabarnya? disuntik, itu bagus. Tapi abang sekarang ini jangan sering-sering Nyuntik. Karena kalau
abang lagi nyuntik, bunyinya kan kayak kata Susan. Njus, njus, njus. Baik, lanjut. Ya, ada juga mantan istrinya Halilintar, yaitu bapak dari Atta yang muncul dan ingin melakukan BAP terkait anak mereka. Ini dia, udah gila silakan. Sebagai penyebar maut, virus COVID-19 mulai menyerang siapa saja, bahkan kini juga di kalangan selebriti. Itu yang membuat mereka parno, karena corona bisa menginfeksi tanpa pernah diketahui. Dan suasana cemas terimbas corona menjadikan para artis ramai-ramai mengikuti tes swab. Lihat saja Irfan Hakim yang mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk ikut tes di rumahnya. Selain Irfan, ada Nasar, Soimah, serta Gilang Dirga. Dan setelah hasil tes bisa diketahui keesokan harinya, beruntunglah semua dinyatakan negatif, tapi tetap saja membuat Nasar menangis karena terhindar dari ganasnya virus. Kita langsung dapat konsumsi kayak di Posyandu ya. Dapat konsumsi kalau di sini dapat konsumsi. Jangan tegang. Santai, santai. Jahat banget, Kak. Jahat banget sih. Jadi Jahat banget sih. Negatif tenang hasilnya. alhamdulillah. Gua kan masih perlu duit. Gua takut kehabisan. Jika para selebritis parno COVID dan melakukan swab test, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea justru lebih unik lagi memiliki cara tersendiri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di rumahnya, ia memanggil tim dokter untuk melakukan suntik vaksin. Tidak tanggung-tanggung, dengan gayanya yang unik hanya memakai handuk yang dililitkan tubuh, Bang Hotman menjalani 3 jenis vaksinasi sekaligus. Vaksin pneumonia, tipes, hingga influenza. Ada teman pejabat yang pernah pernah positif corona, dia yang menyarankan saya agar ambil 3 vaksin. Vaksin pneumonia, vaksin tipes, dan vaksin influenza. Itu saran dari seorang pejabat tinggi yang baru baru sembuh dari virus corona. Positif dia baru-baru ini. Salam Hotman Paris. Sementara di tempat berbeda, Happy Haryadi, wanita yang mengaku mantan istri kedua Anovial Halilintar, kemarin datang ke Polres Jakarta Selatan ditemani pengacaranya. Yang mengejutkan usai menjalani pemeriksaan Polres Jaksel, Happy tiba-tiba memberi pengakuan mengejutkan jika selama ini putranya tak pernah diakui sebagai anak Anovial Halilintar karena hanya 11 anak dari Lenggogeni yang tercatat di buku. Selain menepis anggapan jika ia meninggalkan Anovial di waktu susah, Happy juga mengaku Anovial baru memberi nafkah sejak laporannya mencuat di LPAI. Bahkan menurutnya, Atta Halilintar sempat mendatangi putranya di pesantren pasca kabar pengakuan dirinya mencuat di media. Diberikan itu ketika kita buat laporan. Setelah buat laporan. Iya. Dan itu pun jumlahnya tidak seberapa kalau kita mau akumulasikan. Berapa? Enggak layak kita sampaikan. Pada ujung wawancara, Happy berharap agar Anovial mau merangkul putranya, selaiknya anak-anak Halilintar lainnya yang terlahir dari Lenggogeni Faruk. Rangkul anak itu seperti anak-anak yang lain, karena dia mempunyai hak yang sama. Apalagi dia anak perempuan, tanggung jawabmu itu sampai dia berkeluarga nanti. Sebenarnya seperti itu, kalau kamu paham agama, itu saja. Oke, baik. Gak sabar, hari ini Selasa kita akan berdendang dan bergoyang bersama... Ini dia Rika Ruslan dan... Lita Zen. Hey, hey.